Ibunya adalah seorang harimau putih. Ayahnya juga seorang harimau putih. Tapi dia lahir sebagai seekor harimau hitam kecil. Ayahnya begitu marah hingga dia menghukum ibunya selama 3 hari 3 malam, berturut-turut, lalu menghadapi gorila hitam tetangga selama 7 hari 7 malam. Masih tidak bisa memahami asal-usul garis keturunannya, dalam kemarahan ayahnya meninggalkan keluarga. Meninggalkan dia dan ibunya, ditambah satu saudara harimau. Setidaknya dalam pandangannya, saudara harimaunya ini agak bodoh. Ketika usianya baru 1 bulan, suatu hari ibu harimau pergi berburu. Meninggalkan dia dan saudara harimau sebagai 2 anak harimau kecil, bermain di sarang. Saudara harimau yang suka bermain itu perlahan-lahan keluar dari gua. Tidak pernah menyangka seekor beruang dewasa sepenuhnya akan lewat saat itu. Sama-sama predator. Wajar tidak ada belas kasihan untuk anak keturunan lawan. Beruang itu mengaum dan menyerbu langsung ke arah saudara harimau. Saudara harimau membeku sepenuhnya lumpuh karena ketakutan. Dalam momen kritis itu, dia menarik saudara harimau kembali ke dalam gua. Akhirnya ibu harimau kembali tepat waktu. Keduanya nyaris lolos dari bencana. Jika bukan karena tubuh harimau yang dimilikinya, namun sebenarnya memiliki jiwa manusia di dalamnya, dia mungkin sudah lama mati di hutan yang penuh bahaya ini. Hal ini membuatnya sangat ingin memperoleh kekuatan untuk melindungi dirinya. Ketika tiba waktu makan, ibu harimau berbaring di depan mereka, dengan lembut memperlihatkan perutnya. Awalnya dia sangat menolak, tapi ketika susu hangat mengalir ke mulut dan perutnya, gelombang kehangatan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan dirinya hidup kembali. Jadi ketika tiba saatnya makan, dia jauh lebih antusias daripada saudara harimau nakal di belakangnya. Setelah beberapa bulan pertumbuhan, dia menyadari, dia tampak agak berbeda dari harimau lainnya. Pertama, nafsu makannya sangat besar. Selalu merasa seperti tidak pernah kenyang. Kedua adalah ukuran tubuhnya. Tumbuh lebih cepat daripada saudara harimau seusianya. Dalam 5 bulan berat badannya mencapai 88 pon. Sementara saudara harimau hanya sekitar 44 pon. Pada titik ini, mereka harus mulai makan daging. Saat pertama kali dia mencicipi daging babi hutan dengan aroma mentah itu, gelombang kehangatan yang jauh lebih besar muncul di perutnya. Kemudian perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya makan daging bisa meningkatkan kekuatannya. Sebulan kemudian, mereka mencapai usia 6 bulan. Ibu harimau mulai mengajarkan mereka teknik berburu. Tiba-tiba tatapan ibu harimau membawa dingin yang tajam. Seperti dia melihat mangsa. Di depan muncul sekawanan rusa Sika yang sedang merumput. Setiap beberapa menit seekor rusa akan mengangkat kepalanya memindai sekeliling. Dia diam-diam berjongkok di dekatnya, mengamati ibu harimau. Pengalaman belajar saat dia berburu. Mereka bertiga mengambil posisi di bawah angin, rusa tidak dapat menangkap aroma mereka. Ibu harimau memberi isyarat pada dia dan saudara harimau untuk tetap di tempat. Menggunakan keuntungan medan, dia merangkak mendekati kawanan rusa. Dalam beberapa menit jarak mendekat hingga di bawah 330 kaki. Kemudian saat kawanan itu lengah, ibu harimau meluncur seperti kilat, menerobos dari rumput yang rendah. Dengan kekuatan eksplosif dia berhasil mengejar, menggunakan keuntungan beratnya untuk menjatuhkan rusa jantan. Rahangnya dengan cepat menemukan titik yang tepat dan mengakhiri hidup mangsanya. Seluruh perburuan selesai dalam waktu kurang dari 30 detik. Ibu harimau menyeret rusa jantan itu ke arahnya dan saudara harimau hanya menjilat cairan dari mulutnya. Lalu mundur 2 langkah dan berbaring. Jelas memberi isyarat agar dia dan saudara harimau makan dulu. Tapi saudara harimau belum terbiasa dengan rasa daging mentah ini. Ketika dia mencoba menyusu sebagai gantinya, ibu harimau dengan tegas mengusirnya dengan satu cakarnya. Saudara harimau merengek dan pergi, tampak sangat menyedihkan. Sementara itu dia sudah berpesta makan. Setelah menyelesaikan bagiannya, masih merasa agak lapar. Dia dengan berani berjalan menuju makanan yang tersisa. Ibu harimau hanya memberi geraman rendah. Lalu memalingkan kepalanya. Mendapat izin dari ibu harimau, dia melahap seluruh bagian bawah rusa jantan. Gelombang kehangatan yang jauh lebih besar naik dari perutnya. Saat ini dia masih tidak tahu apa kehangatan ini. Tapi setiap kali itu mengalir melalui tubuhnya, dia merasakan energi tak terbatas mengalir melalui dirinya. Selama beberapa hari berikutnya, ibu harimau akan bermain kasar dengan kedua saudara harimau. Di area terbuka, dekat sarang mereka, melalui metode ini, melatih dan mengajarkan teknik berburu, serta keterampilan bela diri. Hari-hari berlalu santai namun serius seperti ini. Hingga suatu hari, dalam perjalanan pulang dari berburu bersama 3 harimau, mereka mendengar auman harimau yang dalam dan menakutkan, terdengar menyebar ke seluruh hutan. Ini adalah harimau yang tidak dikenal. Sikap ibu harimau langsung menegang. Dengan beberapa lompatan, ia mencapai tempat yang lebih tinggi, untuk mengamati. Sambil memindai, sekeliling, saudara harimau tetap terpaku di tempatnya. Tubuhnya sudah gemetar tak terkendali karena ketakutan.